Salam peternak Indonesia luar biasa. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial. Jadi tutorial penggunaan mesin penetas telur KWU Indonesia. Jadi ini nanti kita jelaskan mulai dari bagaimana pengoperasiannya sampai mungkin strategi penetasannya seperti apa. Ya, silakan ditonton sampai habis. Kita mulai dulu. Jadi kita mulai dulu dari, kalau review nggak usah ya, nanti kita langsung pengoperasian. Kalau di review di channel YouTube kita ada banyak. Kemudian kita langsung aja. Jadi sebelum pemulaian kita tentu ketika awal pengoperasian ya, kita harus sudah memastikan bahwa suhu di dalam ruangan inkubator ini bisa mencapai maksimal atau stabil seperti itu. Jadi kita hidupkan dulu tombol powernya. Oke, kemudian ini kabel sensor namanya. Jadi peletakan kabel sensor ini ketika rak satu sudah penuh, ini ya bisa diletakkan kalau penggunaannya ya, kalau rak atas saja ini bisa diletakkan di rak atas. Tapi ketika rak semua ini sudah penuh, keempat ini kapasitas 200 ya. Jadi kalau pakai 24 rak seperti ini kemudian penuh, ini bisa diletakkan di rak tengah ya, seperti itu supaya lebih nanti bisa seimbang suhunya. Kalau yang dipakai untuk rak atas saja ya rak atas saja. Kabel sensornya bisa diletakkan di atas telurnya seperti itu. Kemudian ini ada buku panduannya juga. Kemudian untuk hygrometernya, jadi ini hygrometer ini alat cek kelembapan dengan satuan persen huruf yang besar ya. Ini 90% ini karena lingkungan sekarang ini. Jadi ini kelembapan lingkungan sekarang karena baru dihidupkan ya, belum dicoba. Seperti itu. Nanti peletakannya ini juga di atas telur bersandingan dengan ini kabel sensornya ya. Seperti itu. Kalau semua diletakkan di atas ya di atas. Kemudian sebelumnya juga nampan air dalam nampan ini harus selalu terisi. Jadi selama proses penetasan telur ini tidak boleh kering airnya. Biasanya ketika diisi setengah saja dari kapasitas nampannya, itu 2-3 hari nggak akan habis menguap. Artinya apa teman-teman? Air ini nggak akan cepat habis seperti itu. Istilahnya seperti itu sederhananya. Jadi ketika teman-teman masih ragu, nanti takut habis, umpama setiap pagi mungkin bisa ditengok dari jendela kaca ini. Jadi ketika ketika airnya tinggal sedikit bisa diisi, ketika masih banyak ya dibiarkan dulu aja. Biasanya kalau diisi setengah pun 2-3 hari nggak akan cepat habis menguap seperti itu. Ini mungkin bagiannya dulu. Tadi ketika sudah panas baru nanti telur dimasukkan. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum penggunaan ini teman-teman harus tahu dulu syarat-syarat telur yang baik untuk ditetaskan itu seperti apa. Jadi sederhananya atau minimal ada 4 syarat telur yang baik untuk ditetaskan. Ini contoh saja ya. Jadi baik itu telur ayam, bebek, entok, puyuh dan lain-lain itu sama saja. Jadi ada 4 syarat ini bagi telur ya, yang baik untuk ditetaskan ini harus terpenuhi. Yang pertama, telur harus fertil. Telur fertil ini artinya telur hasil pembuahan antara betina dengan pejantan, atau dengan kata lain hasil perkawinan. Contoh telur bukan fertil atau bukan hasil perkawinan itu ayam ras, ayam horen ya. Ayam horen itu tanpa harus dapat perkawinan dari pejantan dia bisa bertelur karena dapat pembuahan dari si pakannya seperti itu. Otomatis kalau tanpa ada pejantan dia bisa bertelur, itu tidak ada embrionya teman-teman. Artinya tidak ada anakannya nanti di dalamnya. Pertama itu fertil. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil maksimal dari kefertilannya, jadi harus istilahnya perbandingan antara betina dengan pejantan itu harus disesuaikan. Untuk telur ayam, untuk rasio ayamnya itu betinanya 4 atau 5 maksimal, pejantannya 1. Tapi untuk bebek dan entok bisa maksimal betinanya 10, pejantannya 1. Itu untuk memaksimalkan fertilitas telur dari telurnya. Seperti itu ya. Fertilitas telur dari indukannya seperti itu. Ya, yang pertama fertil. Yang kedua steril alias bersih. Jadi ketika telur ini baru keluar dan dalam keadaan kotor, ini bisa dibersihkan dulu teman-teman. Jadi caranya atau cara pembersihannya, teman-teman persiapkan kain yang halus. Ya, setelah itu persiapkan air hangat. Kainnya dicelupkan ke air hangat,
kemudian sedikit diperas, artinya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Bisa langsung diusap-usapkan ke bagian cangkang yang kotor, ya, cangkang yang kotor sampai bersih dia, seluruhnya sampai bersih. Baru setelah itu persiapkan kain kering yang bersih yang lain ya, baru diusap-usapkan lagi di cangkangnya yang basah tadi. Artinya sebelum dimasukkan di dalam mesin penetas telur, telur harus dalam kondisi bersih dan kering, tidak boleh ada yang basah. Nah, nanti takutnya masuk ke pori-pori, dia mengganggu embrio. Kebanyakan kegagalannya seperti itu ya. Pertama fertil, kedua steril, yang ketiga ini fresh alias segar. Nah, artinya segar di sini itu gini, penyimpanan telur yang semakin lama itu kualitasnya akan semakin turun teman-teman. Jadi kalau bisa itu penyimpanannya jangan terlalu lama-lama ya. Mungkin sebenarnya batas indukan bertelur sampai mengerami itu 20 hari. Tapi karena menggunakan inkubator atau mesin penetas telur, kita berikan batas waktu itu biasanya 7 hari penyimpanan supaya tetap segar ya. Jadi maksimal penyimpanan telur di dalam ruangan itu 7 hari. Nah, waktu 7 hari ini bisa digunakan juga untuk mengumpulkan telur teman-teman. Artinya ketika produksi telur yang dihasilkan di kandang teman-teman ini seumpama 5 butir tiap harinya, bisa dikumpulkan dulu 7 hari. Nanti kan terkumpul 35 butir tuh, nanti bisa dimasukkan secara bersamaan di dalam mesin penetas telur. Daripada sehari 5 itu ya nggak boleh, karena terlalu sering mengisi telurnya di dalam mesin. Tentu semakin sering juga mesinnya dibuka tutup, suhunya bisa keluar masuk dengan cepat juga keluar ya. Artinya kalibrasi lagi. Kemudian selain itu ketika setiap hari mengisi, pasti juga setiap hari akan menetas. Ini yang mengganggu karena raknya cepat kotor, sumber bakterinya datang juga ya, seperti itu. Jadi 7 hari lah, 5 atau 7 hari sekali bisa dimasukkan telurnya kalau ingin bertahap. Kalau full sekalian juga lebih bagus malah, seperti itu. Pertama tadi fertil, kedua steril, ketiga ini fresh atau segar. Kemudian yang keempat ini cangkangnya harus utuh tanpa ada yang cacat. Cacat yang dimaksud mungkin yakni keretakan. Kemudian yang bentuk telurnya yang bulat ya. Kalau bulat itu sebenarnya kurang baik untuk ditetaskan karena lubang udaranya itu tidak akan sempurna dia ya, seperti itu. Kebanyakan gagal menetas kalau yang bulat. Daripada gagal mending bisa dikonsumsi seperti itu ya. Jadi bisa dimasukkan yang loncong seperti itu ya. Oke, jadi 4 syarat ini tadi harus teman-teman pahami dulu nih sebelum menggunakan mesin penetas telur. Ketika telur sudah memenuhi 4 syarat tadi, kualitasnya besar kemungkinan itu bagus. Baru nanti bisa dimasukkan lagi ke dalam inkubator seperti itu ya. Untuk peletakannya kita bisa menggunakan 2 posisi. Posisi pertama seperti ini ya, dia berdiri dengan ujung tumpul di atas, lancip di bawah. Jangan sampai kebalik kalau posisi berdiri ya, karena embrio nanti keluar dari ujung tumpulnya teman-teman. Seperti itu ya, jadi jangan sampai kebalik. Nah, kemudian posisi kedua itu tiduran. Bentar, geser. Tiduran gini. Nah, ini bebas. Ya, bebas. Kemudian ada kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing posisi, dari kedua posisi ini. Kalau posisi berdiri ya, dia ini bisa memaksimalkan kapasitas. Artinya bisa cukup banyak telur yang diisi, yang bisa masuk ya. Seperti itu. Akan tetapi mengharuskan kondisinya ini rapat alias full teman-teman. Dalam satu baris ini full ya. Kemudian kalau posisi tiduran ini memang lebih aman dalam peletakan telur. Posisinya seperti itu ya, dia lebih aman. Akan tetapi memang memakan tempat seperti itu. Jadi 2 posisi ini bisa digunakan teman-teman, bisa dipilih. Kalau telurnya mau raknya diviewkan sekalian, bisa pakai posisi yang berdiri. Kalau telurnya sedikit, bisa posisi tiduran. Kemudian peletakan telurnya, apabila telurnya sedikit ya, tiap baris ini diisi, sampai ke belakang. Baru nanti kelebihannya diletakkan di depan. Artinya yang baris depan ini harus lebih banyak daripada baris belakang untuk membantu tuasnya ini dalam mengayun, supaya dinamonya pun juga lebih awet seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian proses pengayunannya ini bisa dimulai di hari keempat teman-teman. Jadi
3 hari awal ini sebenarnya proses pembentukan embrio. Tidak wajib untuk diayun ya, tidak wajib untuk diayun. Ini sok mama. Ini tidak wajib untuk diayun seperti ini selama proses pembentukan embrio ya. Kemudian mulai hari keempat, ini kalau telur ayam ya kan 21 hari. Mulai hari keempat sampai 4 hari terakhir, artinya kalau 21 ya 21, 20, 19, 18. Artinya usia 4 hari sampai 18 hari itu yang wajib diayun. Karena usia itu dinamakan proses perkembangan embrio. Selama proses perkembangan embrio ini wajib diayun. Ya, fungsi pengayunan ini apa sebenarnya teman-teman? Atau fungsi pembalikan telur? Ya, jadi fungsi pengayunan ini itu untuk menjaga supaya embrio ini tidak lengket ke satu posisi cangkang. Ya, kalau tanpa pengayunan dia akan di satu posisi cangkang dan lengket. Ketika menetas dia akan kesulitan karena lengket ke cangkang tadi, atau bahkan tidak bisa berkembang dan mati. Seperti itu. Kemudian terakhir itu proses embrio sudah sempurna. Itu di hari ke-19, 20 dan 21 atau 3 hari terakhir. Ini tidak wajib diayun. Ya, ini bisa dimatikan lagi. Artinya sederhananya gini, 3 hari awal dan 3 hari akhir itu tidak wajib diayun. Kalaupun mau diayun itu juga tidak masalah, artinya tidak wajib, ini boleh diayun boleh tidak. Contoh lagi seperti ini, ketika teman-teman peletakan telurnya ini tidak bersamaan atau secara bertahap, contoh saja ketika minggu lalu teman-teman mengisi, otomatis sekarang harus wajib diayun karena memasuki usia 7 hari. Kemudian hari ini mau diisi lagi, tentunya harus ada yang diayun, harus ada yang tidak. Kalau tidak diayun, telur yang sebelumnya pasti gagal. Oleh karena itu bisa diayun sekalian. Jadi telur yang hari ini diisi itu ikut mengayun tidak masalah. Itu yang dinamakan tidak wajib untuk diayun. Boleh diayun, boleh tidak. Ketika proses peletakannya secara bertahap, itu diayun dari awal sampai akhir tidak masalah. Ketika prosesnya mungkin diisi full, pengayunannya dilakukan di hari keempat itu juga tidak masalah. Kalau dilakukan di hari keempat itu memang lebih menghemat dinamonya karena penggunaan dinamonya 6 watt seperti itu ya. Kemudian ketika sudah menetas, cangkang telurnya bisa dibuang, anakannya bisa ditunggu hingga bulunya kering. Biasanya 6 jam atau 1 hari itu bisa kering ya, ketika sudah menetas. Ketika sudah selesai, ini kawat jaringnya bisa diangkat keluar. Kalau mesin menetas KWO ya, ini bisa diangkat keluar untuk dibersihkan pakai desinfektan. Tapi ini sebelumnya kita memasuki ini tadi ya, kalau dari hari pertama sampai 21 proses penetasan itu kita akan ada proses yang namanya candling atau proses peneropongan telur. Nah, apa itu proses peneropongan telur? Proses peneropongan telur ini tujuannya untuk melihat apakah embrionya ada, ataukah mati, ataukah tanpa ada embrio di dalam telur. Proses peneropongan ini bisa dilakukan menggunakan senter biasa, juga bisa penerangan apapun ya. Kalau bisa menggunakan penerangan yang LED-nya kecil, mungkin pakai senter HP juga boleh. Sama saja apapun itu. Yang penting dilakukan di ruangan yang gelap supaya lebih kelihatan seperti itu. Ya, proses ini dilakukan mungkin pagi hari atau malam hari juga bisa. Dari ujung tumpul ini diberikan penerangan di ruangan yang gelap, nanti akan kelihatan di dalamnya seperti apa. Ada 3 kondisi nantinya ketika peneropongan. Yang pertama itu kondisinya embrio hidup. Embrio hidup ini ciri-cirinya ketika diteropong nanti terlihat bintik hitam, yang itu nanti anakannya. Di sekelilingnya nanti ada akar-akar atau serabut akar, sebenarnya itu serabut pembuluh darah ya. Itu tandanya hidup, artinya ada bintik hitam dan serabut atau serabut-serabut akar atau serabut-serabut pembuluh darah itu artinya hidup. Kondisi kedua itu embrio mati, ciri-cirinya ada bintik hitam tanpa ada serabut akar atau cuman lingkaran garis merah saja. Kemudian yang kondisi ketiga itu tanpa ada embrio atau telurnya ibaratnya ini namanya ini telur tidak fertil atau tanpa ada embrio. Ketika diteropong itu hanya bening saja. Peneropongan ini tadi dilakukan di usia 4 hari ya, di dalam mesin penetas telur. Artinya atau kesimpulannya teman-teman, ketika ada serabut
akarnya atau serabut pembuluh darahnya itu berarti hidup dan layak untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin penetas telur. Kemudian ketika tanpa ada serabut itu berarti embrionya mati, itu bisa dikeluarkan saja. Ketika bening pun atau tidak ada embrionya itu juga bisa dikeluarkan dan masih layak untuk dikonsumsi kalau yang bening. Ya, seperti itu. Artinya yang telur di dalam mesin penetas ini yang tersisa itu yang ada embrionya yang hidup, ya. Seperti itu teman-teman. Nanti proses peneropongan ini bisa dilakukan di hari H-4 atau 4 hari sebelum menetas. Jadi di usia 18 hari tadi, ya. Ketika di usia 18 hari nanti embrionya kelihatan lebih besar, bahkan serabut akarnya kelihatan kecil. Sedikit maksudnya, ya. Tetapi tetap ada serabut akarnya. Ketika ada serabut akarnya itu berarti masih hidup, ya. Dan kalau tanpa ada serabut akar berarti mati. Ketika sampai usia 18 hari serabut akarnya masih terlihat, itu kemungkinan besar sampai 21 hari akan menetas dengan sempurna, seperti itu, ya, seperti itu. Selama proses penetasan telur, suhu harus dalam kondisi stabil. Kalau di settingan kita 37,8, maksimalnya 38,2. Jadi suhunya nanti dia akan sampai maksimal ke 38,2. Setelah sudah maksimal, nanti lampunya akan mati sendiri, ya, secara otomatis. Ketika lampu mati nanti perlahan suhunya akan turun sampai batas minimalnya tadi di 37,8. Ketika sudah menyentuh batas minimal nanti lampunya hidup kembali teman-teman. Dan proses ini dilakukan secara otomatis oleh termostat, ya. Kemudian untuk hygrometer tadi untuk mengecek kelembapan, sebelum pemasukan telur tadi, ya sudah saya bahas tadi, ya. Jadi suhu dan kelembapan harus stabil dulu sebelum telurnya dimasukkan. Untuk telur ayam itu kelembapan stabilnya atau standarnya itu 50-60% teman-teman. Kalau untuk penggunaan telur ayam itu memang lingkungannya lebih mendukung daripada telur bebek dan entok, ya. Kalau bebek dan entok itu kelembapannya sangat tinggi yang dibutuhkan, 80-85% seperti itu. Bahkan lebih tinggi nanti dari kelembapan udara, lingkungan maksudnya, ya. Seperti itu. Jadi ketika nantinya, ini saya ulang sedikit aja. Jadi sederhananya ini, ya, sederhananya kesimpulannya atau rangkumannya lebih tepatnya. Pertama, tombol pewarna dihidupkan. Kemudian jangan lupa isi airnya. Jangan lupa diisi airnya, penuh juga tidak masalah. Tunggu kurang lebih 1 jam sampai suhunya maksimal di angka maksimalnya 38, minimalnya 37 tadi, ya, sekian. Kemudian cek juga kelembapannya harus stabil di angka 50-60 untuk telur ayam. Untuk telur bebek 80-85%. Baru setelah ini tadi stabil, ya, kalibrasinya sudah selesai, telurnya bisa dimasukkan dengan posisi tidur atau berdiri, seperti itu. Nanti usia 4 hari dilakukan peneropongan, di usia 18 hari dilakukan peneropongan. Kemudian ketika sudah menetas, cangkang bisa langsung dikeluarkan karena itu sumber bakteri kalau tidak cepat dikeluarkan. Anakannya bisa dikeluarkan ketika sudah kering burunya, seperti itu. Nanti setelah proses penetasan selesai, itu nanti kawat jaringnya ini bisa dilepas untuk dibersihkan supaya steril lagi, baru bisa dipakai kembali, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat tutorialnya. Salam peternak Indonesia luar biasa.